Karena anak itu terus menangis, maka sang ibu menempatkan anaknya di perahu kecil dan mendorongnya ke laut. Dan di pulau kecil ini, setiap orang membesarkan anak-anaknya dengan cara ini. Suara deburan ombak yang menghantam perahu telah menjadi lagu pengantar tidur alami. Anak itu segera tertidur lelap. Di pulau terpencil ini, tradisi ini masih dipertahankan. Namun suatu hari, sebuah kecelakaan terjadi. Di suatu sore yang tenang, Jami kecil ditempatkan di buayan di laut. Namun seekor burung camar mengepakkan sayapnya, dorong anak itu ke laut. Ombak menyapu perahu kecil itu, perlahan-lahan menjauh dari pantai. Ketika orang dewasa di tepi pantai melihat dan ingin mengejar untuk menyelamatkan anak itu, mereka kembali diserang oleh sekawanan burung camar. Seolah-olah segala sesuatu telah direncanakan dan diatur sebelumnya. Yang lebih aneh lagi adalah, seekor anjing laut berdiri di kejauhan dan mengawasi. Tunggu sampai burung camar bubar. Jami telah pergi jauh. Sang ayah segera melompat ke perahu kecil untuk mengejar. Buayan kecil yang sepi itu mengapung di laut. Buayan itu terguncang hebat oleh ombak yang kuat. Rasanya seperti bisa terbalik kapan saja. Jika itu terjadi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sang ayah melaju dengan kecepatan penuh untuk mengejar. Namun pada saat ini, gemuruh guntur terdengar. Langit biru cerah tiba-tiba tertutup awan gelap. Segera setelah itu, hujan lebat turun. Itu adalah badai yang dahsyat, membuat penyelamatan menjadi lebih sulit. Sepertinya segalanya menghalangi mereka untuk mengejar bocah itu. Sebaliknya, dudukan kecilnya tampak seperti memiliki motor. Semakin jauh kita melayang, hingga berangsur-angsur menghilang dari pandangan. Kejadian ini menyebabkan sang ibu sangat terkejut. Tidak lama kemudian, dia meninggal. Hanya ayah dan kakak perempuan Fiona yang tersisa. Mereka meninggalkan pulau kesedihan itu. Setelah tiba di kota, sang ayah sibuk dengan pekerjaan. Dia tidak punya waktu untuk mengurus Fiona. Maka gadis itu dikirim untuk tinggal bersama kakek dan neneknya. Ini adalah kota kecil di tepi laut Irlandia. Meski pemandangan di sini sangat indah, namun lokasinya sangat terpencil. Oleh karena itu, hanya ada sedikit rumah tangga yang tersebar di sini. Dan menghadap ke kota, pulau kecil tempat keluarganya dulu tinggal. Namun kini, semua orang di pulau itu telah pindah. Malam pertama di sini, Fiona menderita insomnia. Di tengah malam, gadis kecil itu terbangun dan pergi ke jendela. Namun gadis itu menemukan pemandangan yang aneh. Di seberang pulau tak berpenghuni, api tiba-tiba muncul. Gadis itu tidak dapat mempercayai matanya. Tapi ketika dia menceritakan penemuannya kepadanya, dia bilang dia adalah orang terakhir yang meninggalkan pulau itu. Sama sekali tidak ada orang lain di pulau itu. Dia pasti bermimpi tadi malam. Namun hal ini membuat Fiona berpikir lain. Apakah adik laki-laki Jami masih hidup? Dan apakah Anda kembali ke pulau itu? Jadi, gadis itu ingin dia membiarkannya pergi bersamanya ketika dia pergi ke laut. Gadis itu memutuskan untuk pergi ke pulau itu untuk melihatnya sendiri. Pagi selanjutnya, Fiona sudah bangun, perahu nelayan miliknya dan sepupunya. Sekelompok anjing laut tergeletak di tebing, malas berjemur. Yang aneh adalah, ketika dia melihat 3 orang datang, anjing laut berlari kembali ke laut dengan panik. Sepertinya sesuatu yang penting sedang menunggu mereka. Dengan sangat cepat, ketiga orang itu mencapai pulau kecil di seberang pantai. Ada 3 rumah kecil tua di tepi laut. Di sanalah keluarga Fiona dulu tinggal. Setelah membawa gadis itu ke pantai, dia dan sepupunya pergi ke tempat jaring ikan dipasang. Fiona bosan, pergi ke kamar tempat saya dulu tinggal. Tapi gadis itu sangat terkejut ketika dia mengetahuinya. Tempat tidurnya ditutupi lamun segar. Di lantai masih ada arang yang belum terbakar. Kerang laut disusun di atas meja menurut aturan tertentu, seperti peralatan makan. Hal ini membuatnya sangat bingung. Semuanya tampak seperti berpenghuni. Namun setelah berjalan sekian lama di sepanjang pantai, gadis itu masih belum melihat satu orang pun. Tapi saat ini, gadis itu kembali menemukan 2 baris jejak kaki kecil di pasir. Sebelum dia bisa memeriksanya secara menyeluruh, gelombang menghapus semua jejak. Namun semua bukti menunjukkan, mungkin saja adik laki-lakinya masih hidup. Dan tepat di pulau ini, Fiona mulai mencari inci demi inci. Namun setelah membalik pulau itu, dia masih tidak menemukan apapun. Namun saat mendaki ke puncak bukit tertinggi, memperkecil jarak, gadis kecil itu melihat seorang anak laki-laki tanpa pakaian. Jami, Jami, Jami. Jami, kembali. Anak laki-laki itu berlari sampai ke pantai. Pada saat Fiona mengejarnya ke sana, anak laki-laki itu sedang duduk di perahu kayu kecilnya. Fiona yakin itu adalah kakaknya. Karena hari di mana Jami menghilang di laut, anak laki-laki itu terbaring di perahu kayu kecil ini. Fiona menceritakan penemuannya kepada keluarganya. Tapi tidak ada yang percaya apa yang dikatakan gadis itu. Semua orang mengira dia sangat merindukan adik laki-lakinya. Halusinasi baru. Hari ini, ketika saya pergi ke pasar untuk membeli ikan, Fiona mendengarnya lagi dari mulut sepupunya. Kisah legenda pulau itu. Dahulu kala, seorang pria di pulau itu sedang berjalan.
seekor anjing laut terlihat melepaskan kulitnya. Tapi yang tidak dia duga adalah, di bawah kulit anjing laut, ternyata dia adalah seorang gadis dengan wajah yang lembut. Pria yang penasaran itu mendekat untuk melihat. Gadis itu berkulit putih, rambut hitam panjang. Dia langsung terpana melihat kecantikan gadis itu. Dan gadis itu juga sangat tertarik dengan penampilan tampan pria itu. Pertama kali kami bertemu, pria itu membawa pulang gadis itu. Segera, mereka memperoleh buah cinta yang manis. Wanita tersebut meminta suaminya melakukan hal tersebut untuk anaknya yang baru lahir. Buayan itu seperti perahu, dan bagaimana dia menenangkan anak itu hingga tertidur, adalah dengan memasukkan anak ke dalam perahu kecil. Dorong ke laut. Cara ini sangat efektif, dan itu juga diwariskan sampai sekarang. Seiring berjalannya waktu, mereka mempunyai beberapa anak lagi. Padahal keduanya sangat saling mencintai. Namun wanita itu selalu memiliki kesedihan di matanya. Dia sering memandang kosong ke arah laut. Dari mana dia berasal? Sampai hari ini, Putri Sulung, satu kalimat benar-benar menghancurkan kehidupan damai. Gadis kecil itu memberitahu ibunya, bahwa saya menemukan selembar poster di atap. Wanita yang mendengar berita ini sangat gembira dan kembali ke rumah. Pada malam hari, saat pria itu mendayung pulang, dia menemukan bahwa ada anjing laut yang selalu mengikutinya. Meski berenang bebas dan gembira di air, namun matanya mengandung kesedihan yang tak terkatakan. Ketika lelaki itu kembali ke rumah, dia hanya melihat sekelompok anak-anak. Dan istrinya telah menghilang, dia telah kembali ke laut. Saat Fiona mendengarkan dengan penuh semangat, lalu sang nenek tiba-tiba muncul dan memanggil gadis itu pergi. Keesokan harinya, dia dan sepupunya pergi memancing lagi. Karena kabut tebal di laut, jadi tidak ada yang bisa dilihat. Jadi mereka tidak membawa Fiona. Setelah mereka berdua pergi, Fiona duduk dengan bosan di perahu kecil di tepi pantai. Tanpa diduga, talinya tiba-tiba putus. Sesekali seekor anjing laut menjulurkan kepalanya ke sampingnya. Perahu kayu itu mengapung, menuju pulau tanpa dayung. Sepertinya ada kekuatan tak kasat mata yang membantunya menemukan adik laki-lakinya, sekali lagi menginjakan kaki di pulau itu. Fiona terus memanggil nama kakaknya, tapi tidak ada jawaban. Gadis itu menunggu lama sekali di semak bunga tempat kakaknya muncul terakhir kali. Namun masih belum ada tanda-tanda keberadaan adik laki-lakinya. Tiba-tiba, gadis itu sepertinya memikirkan sesuatu. Maka gadis kecil itu segera pergi ke rumah tua di tepi laut. Tanpa diduga, asap putih mengepul dari cerobong asap. Kali ini, gadis itu dengan hati-hati merangkak mendekati jendela untuk mengintip. Benar saja, gadis itu menemukan adik laki-lakinya ada di dalam rumah. Di sebelahnya juga ada segel yang tergeletak. Tapi Jamie dengan cepat menemukan Fiona. Saat gadis kecil itu mengejarnya, Jamie berlari sampai ke pantai. Tampaknya adik laki-lakinya sangat takut pada orang. Melihat Jamie hendak naik perahu untuk melarikan diri, Fiona baru saja hendak mengejar. Kemudian dia tersandung oleh anjing laut di belakangnya. Gadis itu hanya bisa melihat kakaknya melarikan diri lagi. Fiona selalu berada di pantai menunggu kakaknya kembali. Tapi sampai tengah malam, adik laki-lakinya masih belum muncul. Saat ini, dia dan sepupunya mendayung perahu kecil untuk mencari. Tapi ketika Fiona berkata dia melihat kakaknya, tapi dia masih mengira dia berbicara omong kosong. Gadis itu hanya bisa menceritakan kejadian itu kepada neneknya. Saya melihatnya, dia tidak mengenakan pakaian apapun, lalu dia duduk di buayan dan melayang, adalah anjing laut yang merawatnya. Setelah mendengarkan cerita gadis itu, nenek langsung masuk ke dalam rumah. Gadis itu mengira neneknya juga tidak percaya dengan perkataannya. Namun tanpa diduga, nenek mulai mengemasi barang-barangnya. Karena badai akan datang, dia tidak ingin meninggalkan Jamie sendirian di luar. Jadi dia bersiap membawa pakaian hangat dan selimut ke pulau. Ternyata, nenek selalu percaya Jamie masih hidup. Sekali lagi, keluarga tersebut mendayung perahu kecil mereka ke pulau. Saat kembali ke rumah lama, hari sudah hampir gelap. Segera, hujan turun deras. Fiona memandang keluar jendela dengan gugup. Kemudian dia melihat Jamie duduk di laut dengan tubuh telanjang. Perahu kecil itu bergoyang dan terhanyut ke pantai. Setelah hujan lebat, akhirnya, anak laki-laki itu mundur, terhuyung kembali ke pantai. Jamie. Jamie, ini aku. Kami di sini untuk mencarimu. Saat melihat sekelompok orang asing tiba-tiba muncul. Kali ini, anak laki-laki itu secara naluriah ingin melarikan diri. Anak laki-laki itu menggunakan tubuh kecilnya untuk mendorong perahu kecil itu. Ingin kembali ke laut lagi. Tapi sepertinya anjing laut itu sedang mengkomunikasikan sesuatu satu sama lain. Kemudian mereka berenang ke pantai bersama-sama. Paksa Jamie untuk kembali. Mereka memahami bahwa Jamie bukan milik laut. Hanya dengan berkumpul bersama keluarganya barulah anak laki-laki itu bisa hidup lebih baik. Oleh karena itu, mereka terus-menerus mengejar Jamie ke darat. Agar anak itu tidak bisa lari lagi ke laut. Mereka juga mendorong perahu kayu kecil ke laut. Jamie berdiri tak berdaya di tepi pantai. Sementara anjing laut kembali ke laut satu persatu. Mereka menggunakan bahasa tubuh khusus mereka. Menjelaskan segalanya. Jamie juga mengerti dan berbalik. Dia memasuki pelukan neneknya, sayang.
kamu kembali, mulai sekarang kita akan tinggal di sini. We stay here now. Terima kasih. Pada titik ini, seluruh keluarga akhirnya bersatu kembali. Setelah 5 tahun hidup di laut dan di pulau terpencil, Jamie akhirnya kembali ke pelukan keluarganya. Malam itu, anak laki-laki itu berbaring di samping api unggun. Di sebelah Anda adalah orang-orang yang Anda cintai. Kakak perempuan itu memeluk anak laki-laki itu erat-erat. Anak laki-laki itu merasa lebih hangat dari sebelumnya.